Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukmawardana Mada dengan NIM 0910 580 220010 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sudirman Lapang. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah semantik bahasa Indonesia. Adapun materi yaitu penamaan dan pendefinisian oleh dosen pengampu Dr. Yusma SS Hum. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi penamaan. Penamaan dan pendefinisian adalah dua buah proses pelambangan suatu konsep untuk mengacu kepada sesuatu referen yang berada di luar bahasa. Penamaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya berarti proses cara pembuatan penamaan. Sementara menurut Keridaksana yaitu proses pencarian lambang bahasa untuk menggambarkan objek, konsep, proses, dan sebagainya. Biasanya dengan memanfaatkan pembendaharaan yang ada, antara lain dengan perubahan-perubahan makna yang mungkin atau dengan penciptaan kata atau kelompok kata. Adapun bagian-bagian dari penamaan yang pertama yaitu peniruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata yang berbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Maksudnya, nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Misalnya, binatang sejenis reptil kecil yang melata di dinding disebut cecak karena bunyinya cak cak cak. Selanjutnya, begitu juga dengan tokek. Diberi nama seperti itu karena bunyinya sama dengan namanya. Contoh lain, meong, nama untuk kucing. Menurut bahasa kanak-kanak adalah karena bunyinya begitu. Kata-kata yang dibentuk berdasarkan tiruan bunyi ini disebut kata peniru bunyi atau onomatope. Selanjutnya bagian berikutnya yaitu penyebutan bagian. Dalam bidang kesusastraan ada istilah participle toto, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal, padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya. Misalnya, kata pada kalimat setiap kepala menerima bantuan Rp1.000. Bukanlah dalam arti kepala itu saja, melainkan seluruh orangnya sebagai satu kesatuan. Penamaan sesuatu benda atau konsep berdasarkan bagian dari benda itu biasanya berdasarkan ciri yang khas atau yang menonjol dari benda itu dan yang sudah diketahui umum. Selanjutnya bagian berikutnya yaitu penemu dan pembuat. Banyak nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang dibuat berdasarkan nama penemunya, nama pabrik pembuatnya, atau nama dalam peristiwa sejarah. Nama-nama benda yang demikian tersebut dengan istilah apelatifah. Selanjutnya, tempat asal. Sejumlah nama benda dapat ditelusuri berasal dari nama tempat asal benda tersebut. Misalnya, kata magnet berasal dari nama tempat magnesia. Kata kenari, yaitu nama sejenis burung, berasal dari nama pulau Kenari di Afrika dan sebagainya. Selanjutnya, bahan. Ada sejumlah benda yang namanya diambil dari nama pokok benda itu. Misalnya, karung yang dibuat dari goni, yaitu sejenis serta tumbuh-tumbuhan yang dalam bahasa lainnya korporos capsularis disebut juga goni atau guni. Jadi, kalau dikatakan membeli beras 2 goni, maksudnya membeli beras 2 karung. Selanjutnya, keserupaan. Dalam praktik berbahasa, banyak kata yang digunakan secara metaforis. Artinya, kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersoalkan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. Misalnya, kata kaki, ada frase kaki meja, kaki gunung, dan kaki kursi. Di sini, kita
Kata kaki mempunyai kesamaan makna dengan salah satu ciri makna dari kata kaki itu, yaitu alat penopang berdirinya tubuh pada frase kaki meja dan kaki kursi, dan ciri terletak pada bagian bawah pada frase kaki gunung. Kemudian yang terakhir yaitu penamaan baru. Penamaan baru ialah kata atau istilah baru yang dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah yang sudah ada diganti dengan kata-kata baru atau sebutan baru. Ini terjadi karena kata-kata lama dianggap kurang tepat, tidak rasional, kurang ilmiah, dan kurang halus. Contohnya penamaan baru atau penggantian kata. Yang pertama, kata turisme menjadi pariwisata. Kemudian kata piknik menjadi dharma wisata. Kemudian kata onderdil menjadi suku cadang. Kemudian bagian yang kedua yaitu pendefinisian. Pengertian pendefinisian adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mengungkapkan dengan kata-kata akan suatu benda, konsep, proses, aktivitas, peristiwa, dan sebagainya. Ada 4 macam pendefinisian. Yang pertama, definisi sinonis atau sinonim. Ialah definisi yang paling rendah tingkat kejelasannya karena hanya berputar balik. Misalkan kata ayah didefinisikan dengan kata bapak, kata cinta dengan kata air. Kemudian definisi formal ialah konsep atau ide yang akan didefinisikan itu disebut dulu ciri umumnya, lalu ciri khususnya. Misalnya konsep bus, ciri umumnya kendaraan umum, ciri khususnya dapat memuat banyak penumpang. Dapat didefinisikan menjadi bus adalah kendaraan umum yang dapat memuat penumpang. Selanjutnya definisi logis, ialah mendefinisikan secara tegas objek, ide, atau konsep dengan sedemikian rupa sehingga objek tersebut berbeda secara nyata dengan objek-objek yang lain dan lebih luas dari definisi formal. Contohnya, air adalah zat cair yang jatuh dari awan sebagai hujan, mengaliri sungai, menggenangi danau dan lautan. Baik, itulah tadi materi dari saya mengenai penamaan dan pendefinisian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.